Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh-soleh kelas 3. Jumpa lagi dengan Ustazah Isna. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian beserta keluarga di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran tematik. Semuanya punya ya? Nah, ini bukunya. Sekarang kita sudah belajar tema 2 ya, tema 2 atau 3B ya, ini bukunya ya, semuanya sudah punya ya. Nah, ini nanti dipelajari. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan mengajak kalian belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan pada subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ya, anak-anak. Nah, baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, supaya pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian semua, marilah kita awali dulu dengan membaca doa ya. Dengan membaca basmalah dan doa mau belajar. Yuk sama-sama ya kita bacanya. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, ya, setelah berdoa, marilah kita lanjutkan pembelajaran. Pada pagi hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang bagaimana cara merawat tumbuhan dan hewan, serta kita akan mengetahui manfaat dari hewan peliharaan. Ya. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara merawat tumbuhan dan hewan. Yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan manfaat hewan peliharaan. Nah, anak-anakku, Ustazah yakin di rumah kalian punya tanaman ya. Coba acung tangan siapa yang punya tanaman di rumah. Ada yang punya bunga, ada yang punya tanaman pohon mangga atau yang lainnya. Nah, sudah tahukah kalian bagaimana cara merawatnya? Yuk kita lihat bagaimana ya cara merawatnya. Nah, ini yang pertama adalah menyiram tanaman sebanyak 2 kali sehari ya. Nah, jangan terlalu banyak, nanti karena sayang tanamannya disiramnya sampai 5 kali. Nah, itu tidak baik ya. Jadi yang baik adalah menyiram tanamannya 2 kali sehari. Kapan waktunya 2 kali? Pagi sama sore. Ya, itu sudah cukup. Dan menyiramnya jangan terlalu banyak. Jangan sampai menggenang airnya. Karena kalau nanti terlalu banyak airnya, maka tanamannya bisa mati atau bisa rusak ya. Yang kedua, cara merawat tanaman yang kedua adalah memberi pupuk ya, supaya tanaman kita bisa tumbuh dengan subur ya. Selain kita siram, kita beri pupuk ya. Kemudian selanjutnya mencabuti rumput liar dan memotong daun yang sudah kering ya. Daun atau batang yang sudah kering ya, cabut, potong supaya tidak mengganggu pada pohon-pohon atau batang-batang yang masih sehat. Kemudian selanjutnya ya, cara merawat tumbuhan yang selanjutnya adalah disimpan atau ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Kenapa? Karena pohon itu proses fotosintesisnya adalah membutuhkan sinar matahari. Masih ingat kan apa fotosintesis? Kemarin sudah dijelaskan. Apa itu fotosintesis? Masih ingat? Apa? Iya, pintar. Proses
memasak makanan bagi tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian selanjutnya adalah selain punya tumbuhan, siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Nah, ada kucing, ada burung ya, ada ayam. Nah, itu antara lain hewan-hewan peliharaan ya. Nah, kalau punya hewan peliharaan jangan dibiarkan saja, harus dirawat dengan baik ya, harus disayangi. Bagaimana caranya? Nah, cara menyayanginya adalah dengan merawat yang baik. Bagaimana caranya merawat? Yuk kita lihat. Nah, cara merawatnya adalah yang pertama, memberi makan dan minum. Karena hewan termasuk makhluk hidup ya, maka mereka juga membutuhkan makan dan minum ya. Jangan sampai yang punya hewan peliharaan hanya ditaruh di dalam sangkarnya saja atau di kandangnya saja, tidak diberi makan dan minum, tidak boleh ya. Harus ingat. Nah, cara menyayanginya salah satunya adalah dengan memberi makan dan minum ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan kandang. Karena kandang itu adalah rumahnya hewan ya. Bagaimana kalian? Kalau rumah kalian kotor, kira-kira bagaimana? Bersih ya. Sama juga hewan, supaya hewan kita sehat, maka rumah hewan tersebut atau kandangnya harus selalu dibersihkan supaya hewannya sehat. Nah, yang selanjutnya adalah kalau dibutuhkan ya, sekali-kali hewan kita juga kita bawa ke dokter. Ke dokter siapa bawanya? Ke dokter hewan ya, dan untuk diberikan vitamin dan dirawat. Kemudian selanjutnya membersihkan dan memandikan ya, apalagi hewan-hewan yang berbulu ya. Ini seperti kucing, ini contohnya ya, juga membutuhkan untuk dimandikan supaya bulu-bulunya bersih dari kuman atau kutu. Ya. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa cara memelihara hewan peliharaan ya. Nah, kalian di rumah ya, ingat ya, yang punya hewan peliharaan jangan lupa dijaga dengan baik ya, dirawat dengan baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu manfaat hewan peliharaan ya. Tadi saya sampaikan contoh hewan peliharaan banyak, ada ayam ya, ada kambing, ada kuda juga. Ternyata hewan-hewan tersebut mempunyai manfaat yang banyak sekali untuk manusia. Coba kita lihat, ini yang pertama. Nah, manfaat hewan peliharaan. Yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Contohnya itu ayam. Nah, ayam itu ternyata juga punya manfaat yang banyak. Yang pertama, telurnya. Nah, ayam itu bertelur ya. Yang bertelurnya bisa kita gunakan sebagai bahan pangan. Selain telurnya, dagingnya juga bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian contoh yang kedua, sapi. Nah, ada yang punya sapi di rumah? Nah, sapi ya, ini bisa kita ambil susunya ya. Siapa yang suka minum susu? Nah, ini susu sapi yang menyehatkan ya. Nah, selain susu, dagingnya juga. Nah, daging sapi itu juga besar sekali manfaatnya untuk kita ya. Selain sapi, ada kambing. Nah, kambing susunya juga bisa kita manfaatkan,
dagingnya juga sebagai bahan konsumsi, yaitu biasanya diolah menjadi sate kambing. Nah, siapa yang suka sate? Angkat tangan. Wah, banyak yang suka sate. Nah, itu antara lain beberapa hewan peliharaan yang mempunyai manfaat yang sangat besar untuk kita, ya. Selain sebagai bahan pangan, hewan peliharaan juga bisa sebagai obat alternatif. Nah, contohnya ikan. Nah, ikan itu banyak sekali manfaatnya, ya. Sebagai biasanya diolah menjadi minyak ikan. Kemudian ada lagi sari ikan kutuk. Nah, tahu ikan kutuk? Ikannya itu hampir mirip seperti ikan lele. Nah, ini biasanya ikan kutuk ini besar sekali manfaatnya, terutama biasanya untuk orang yang habis operasi. Ini bisa lebih cepat menyembuhkan lukanya, ya. Kemudian selain sebagai obat alternatif, juga dapat diambil tenaganya. Wah, ini ya. Nah, apa saja? Contohnya ada sapi sama kerbau. Ini sapi biasanya di desa, ya. Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah main ke desa? Sapi digunakan untuk membajak sawah, ya. Nah, kalau sekarang mungkin membajak sudah banyak menggunakan mesin, ya. Kalau yang di desa-desa masih menggunakan sapi dan kerbau untuk membajak sawah. Kemudian selain untuk membajak, nah ini ada kuda. Kuda digunakan untuk menarik delman atau gerobak, ya. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa cara merawat tumbuhan dan hewan sekaligus manfaatnya untuk kita. Nah, anak-anak, Ustazah yakin masih banyak sekali pengetahuan tentang cara memelihara dan juga manfaat baik dari hewan-hewan peliharaan, ya. Nah, jangan lupa untuk mengetahuinya itu kalian harus banyak membaca. Jangan hanya melihat videonya Ustazah, bukunya dibaca, ya. Ini bukunya dibaca, jangan disimpan saja di lemari. Wah, nggak sekolah wis bukunya nggak dibaca, ya. Disimpan saja, bukunya masih baru, dibaca, ya. Nah, kita bertemu seperti ini lewat video, hanya sedikit yang bisa Ustazah sampaikan, ya. Kalian harus rajin membaca sendiri biar lebih banyak pengetahuannya, ya. Semangat, ya. Meskipun belajar di rumah tetap semangat, ya, selalu rajin membaca, ya. Nah, anak-anakku, itu yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.